Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu strategi juga ya teman-teman di dunia investasi ya. Jadi memang investasi kita itu harus dibagi beberapa portofolio ya, nggak hanya saham saja. Sehingga ketika saham itu turun, maka kita bisa mengharapkan dari investasi yang lain ya, misalnya emas atau obligasi atau deposito dan lainnya. Nah, saat harga saham terkoreksi jauh ya, biasanya harga emas naik. Nah, seperti sekarang ini, harga emas tuh sekarang kan naik nih. Coba kita lihat ya. Grafik harga emas, grafik harga emas gitu aja. Yang berita aja ya. Emas hari ini. 14 Maret ya. Harga emas naik 28.000 dari sebelumnya 1.700.000 ke 1.742.000 ya. Kemudian buybacknya juga naik. Jadi memang harga saham sama harga emas itu berkebalikan. Tapi kadang-kadang juga sama, nggak ngerti juga saya teman-teman. Tapi secara umum itu berkebalikan ya. Nah, kalau teman-teman teliti ya atau amati ya, itu memang harga emas itu akan naik ketika pasar itu mulai takut ya. Pasar mulai takut, kemudian banyak investor-investor besar mulai jualan, termasuk foreign banyak keluar ya. Seperti sekarang ini kan foreign banyak keluar dari bursa Indonesia ya. Sehingga saham-saham blue chip pun terkoreksi cukup tajam. Nah, kita lihat nih di sini ada berita Warren Buffett jual saham Bank of America dan Citigroup dan yang dialihkan ke sini. Jadi seorang Warren Buffett yang kemarin sempat diberitakan mempunyai cadangan cash yang jumlahnya fantastis ya, sampai berapa triliun gitu ya. Sekarang mulai mengalihkan sahamnya dari investasinya dari saham ke portofolio yang lain ya. Nah, ini menjual sebagian besar kepemilikannya di saham keuangan termasuk Bank of America dan Citigroup. Jadi memang secara umum ya saham-saham perbankan tuh sedang tertekan teman-teman kalau kita lihat dari sini ya. Jadi di Amerika sana juga tertekan, di kita juga tertekan ya. Kalau di kita tertekannya dari dalam dan dari luar juga teman-teman. Dari dalam itu karena kebijakan yang mungkin kurang bagus ya, kurang diterima oleh pasar, sehingga banyak saham-saham blue chip itu dilelang teman-teman dan harganya jatuh. Dan ini mengalihkan dana ke surat utang negara atau obligasi ya. Obligasi itu kan dan bunganya lebih stabil ya. Kalau nggak salah mungkin di sekitar 6% atau 7% gitu ya. Setahun ya. Dan udah pasti segitu dapatnya ya. Dan nggak akan turun kalau obligasi itu ya, harganya ya segitu aja. Pokoknya tiap tahun dapat 6% atau 7% tergantung kita belinya ya obligasi. Penjualan terbesar terjadi pada saham Apple, Bank of America, dan Citigroup. Apple masih menjadi kepemilikan terbesar Berkshire, saham keuangan justru mengalami pemangkasan signifikan. Bank of America awalnya diperoleh Buffett melalui Warren pada 2011, kemudian ditingkatkan pada 2017 hingga mencapai 700 juta saham. Namun menjelang akhir 2024 jumlah saham yang dimiliki Berkshire mulai berkurang. Penjualan besar-besaran ini juga berkaitan dengan kebijakan pajak. Keuntungan modal bursa dikenakan pajak 21% lebih rendah dibandingkan tarif sebelumnya. Hal ini memberikan tambahan 14 miliar US dollar. Diperkirakan akan terus menjual saham pada 2012 jika valuasi pasar tetap tinggi dan pemotongan pajak tidak diperpanjang oleh Kongres. Nah, ini bisa kita teman-teman. Bisa kita ikuti ya.
Nah, ini sementara harga emas Antam naik 12 naik ya. Nah, kalau kita lihat di berita di sekuritas kemarin ya. Hari Jumat kemarin ternyata IHSG melemah ya sampai 6.515. Ya, ini bisa jadi apakah dia akan turun sampai 6.000 ya, kita nggak tahu teman-teman ya. Karena secara umum global itu kurang mendukung ya. Jadi perang dagang dengan antara Amerika dan Cina, kemudian Kanada, hampir semua akhirnya diikuti ya. Diikuti oleh negara-negara lain, dan itu membuat iklim ekonomi kurang bagus ya. Sehingga banyak orang yang investor yang mulai mengamankan posisinya teman-teman ya, dengan membeli emas atau membeli obligasi atau deposito mungkin ya, sebagian juga ada yang deposito, sehingga saham-saham terkoreksi ya. Ini kita lihat ya, BCA aja kemarin terkoreksi sampai 8.750 ya, terendah nih 84 kalau nggak salah ya, 8.420 anjlok ini ya BCA. Kemudian BRI terkoreksi lagi nggak coba? BRI juga terkoreksi tapi masih jauh dari harga terendah ya. Terendah di 3.360. Kemudian BNI masih jauh ya, 4.010 ya terendah ya. Bank Mandiri coba kita lihat. Bank Mandiri itu terendah di 4.500. Ya, ini warning lah teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman hold saham ini jangka panjang, ini sebenarnya kesempatan untuk teman-teman nambah jumlah lot ya. Kalau teman-teman nggak mau nggak mau lihat portofolio minus ya, teman-teman bisa pakai sekuritas yang lain ya. Misalnya portofolio kita misalnya Bank BRI di sini minus misalnya 20% atau 10%. Nah, kita pakai sekuritas yang lain, beli BRI lagi di harga bawah sekarang, nanti kalau naik sedikit kan sudah positif. Tapi kalau teman-teman nggak masalah ya portofolio, mau minus mau apa, yang penting jumlah lotnya nambah terus, ya teman-teman nggak masalah sih mau beli itu. Atau mau diversifikasi bank yang lain juga boleh ya, kayak misalnya BCA gitu. Karena saya lihat BCA itu perbankan yang bagus teman-teman ya, ini wonderful company ya, walaupun harga sahamnya udah naik cukup tinggi ya. Nah, ini tapi kalau kita lihat ini trennya ini agak patah ini ya BCA ini ya. Nah, tapi ini kalau patah ini biasanya dia naiknya nanti cukup tinggi ya. Jadi lumayan lah untuk tabungan ya. Jadi teman-teman hold saham-saham yang bagus itu nggak usah perlu khawatir ya, portofolio tetap dibagi lah. Ada beberapa bagian, kemudian ada cash juga, ada emas, ada deposito atau portofolio yang lain. Tapi kalau mau di saham aja ya sahamnya dibagi. Misalnya ada perbankan, ada yang di komoditas-komoditas yang dividennya cukup besar. Jadi itu, sehingga ketika saham itu turun kita masih dapat dividen. Jadi fokus di jumlah dividen aja. Jadi itu ya teman-teman untuk review siang ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta, dan berinvestasi jangan terjebak di saham-saham gorengan. Bagi teman-teman yang mau gabung di grup ya, silahkan klik gabung. Biayanya murah aja untuk traktir kopi lah ya. Nanti teman-teman bisa request saham, bisa juga bedah portofolio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.